Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori-teori belajar IPA yang beranggotakan saya, Vina Damayanti, Murni Oktasari, Desti Arbaatun Fitri, Okti Mahendri, Nurena Lisa Nabila, dan Swesti Melani. Teori belajar yang pertama yaitu datang dari Robert M. Gagne. Robert M. Gagne menyusun sistematika bentuk atau jenis belajar yang diberi nama 5 jenis belajar. Dasar pemikirannya dipusatkan pada hasil belajar yang diperoleh, tetapi hasil itu dipandang sebagai kemampuan internal yang menjadi milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang itu untuk melakukan sesuatu. Sistematika belajar di sini khusus memperlihatkan hasil belajar yang diperoleh. Hasil belajar ini merupakan suatu kemampuan internal yang sudah menjadi milik pribadi seseorang. Salah satu contohnya yaitu siswa yang telah memiliki konsep pohon dan bunga mampu untuk menunjukkan tanaman yang tergolong pohon dan tanaman yang tergolong bunga. Sistematika menurut R. Gagne yaitu yang pertama, informasi verbal atau verbal information. Ialah pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tulisan. Informasi verbal meliputi yang pertama, cap verbal. Cap verbal yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi. Misalnya kata kursi untuk benda tertentu. Selanjutnya yaitu ada data atau fakta. Adalah kenyataan yang diketahui. Misalnya, negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi, yang memiliki pengetahuan tertentu berkemampuan untuk menuangkan pengetahuan itu dalam bentuk bahasa yang memadai sehingga dapat dikomunikasikan pula kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu intellectual skill atau kemahiran intelektual adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi atau perbuatan, khususnya konsep dan berbagi lambang atau simbol. Kemahiran intelektual terbagi lagi atas 4 sub kemampuan, yaitu yang pertama, diskriminasi jarak. Ialah kemampuan untuk mengadakan diskriminasi antara objek-objek berdasarkan ciri-ciri fisik yang berbeda antara objek-objek itu. Hasil belajar diskriminasi jarak antara lain, anak SD dapat membedakan bentuk-bentuk huruf, misalnya huruf D dan F, serta bentuk-bentuk angka, misalnya angka 6 dan angka 7. B. Konsep. Konsep ialah kemampuan untuk mengadakan diskriminasi antara golongan-golongan objek dan sekaligus mengadakan generalisasi dengan mengelompokkan objek-objek yang mempunyai satu atau lebih ciri yang sama. C. Kaidah Rule ialah kemampuan untuk menghubungkan beberapa konsep sehingga terbentuk suatu pembahasan baru yang mewakili kenyataan yang biasanya terjadi. Misalnya seseorang anak yang berkata benda yang bulat berguling di atas miring, maka itu termasuk telah menguasai konsep benda, bulat, alas, miring, dan berguling, dan menentukan adanya suatu relasi terhadap antara kelima konsep itu. D. Prinsip ialah kemampuan untuk menggabungkan beberapa kaidah sehingga terjadi pemahaman yang lebih tinggi yang membantu memecahkan suatu problem atau masalah. Berdasarkan prinsip yang telah dipegang, seseorang mampu memecahkan suatu problem dan kemudian menerapkannya prinsip itu pada problem yang jelas. Hasil belajar ini merupakan suatu kemampuan internal yang sudah menjadi milik pribadi seseorang.
Salah satu contohnya yaitu siswa yang telah memiliki konsep pohon dan bunga mampu untuk menunjukkan tanaman yang tergolong pohon dan tanaman yang tergolong bunga. Sistematika menurut R. Gagne yaitu yang pertama, informasi verbal atau verbal information ialah pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tulisan. Informasi verbal meliputi yang pertama, cap verbal. Cap verbal yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi. Misalnya kata kursi untuk benda tertentu. Selanjutnya yaitu ada data atau fakta. Adalah kenyataan yang diketahui. Misalnya, negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Jadi, yang memiliki pengetahuan tertentu berkemampuan untuk menuangkan pengetahuan itu dalam bentuk bahasa yang memadai sehingga dapat dikomunikasikan pula kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu intellectual skill atau kemahiran intelektual adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi atau perbuatan, khususnya konsep dan berbagi lambang atau simbol. Kemahiran intelektual terbagi lagi atas 4 sub kemampuan, yaitu yang pertama, diskriminasi jarak. Ialah kemampuan untuk mengadakan diskriminasi antara objek-objek berdasarkan ciri-ciri fisik yang berbeda antara objek-objek itu. Hasil belajar diskriminasi jarak antara lain, anak SD dapat membedakan bentuk-bentuk huruf, misalnya huruf D dan F, serta bentuk-bentuk angka, misalnya angka 6 dan angka 7. B. Konsep. Konsep ialah kemampuan untuk mengadakan diskriminasi antara golongan-golongan objek dan sekaligus mengadakan generalisasi dengan mengelompokkan objek-objek yang mempunyai satu atau lebih ciri yang sama. C. Kaidah Rule ialah kemampuan untuk menghubungkan beberapa konsep sehingga terbentuk suatu pembahasan baru yang mewakili kenyataan yang biasanya terjadi. Misalnya seseorang anak yang berkata benda yang bulat berguling di atas miring, maka itu termasuk telah menguasai konsep benda, bulat, alas, miring, dan berguling, dan menentukan adanya suatu relasi terhadap antara kelima konsep itu. D. Prinsip ialah kemampuan untuk menggabungkan beberapa kaidah sehingga terjadi pemahaman yang lebih tinggi yang membantu memecahkan suatu problem atau masalah. Berdasarkan prinsip yang telah dipegang, seseorang mampu memecahkan suatu problem dan kemudian menerapkannya prinsip itu pada problem yang jelas. Selanjutnya yaitu pengaturan kegiatan kognitif atau kognitif strategi. Kemampuan pengaturan kegiatan kognitif ini merupakan suatu kemahiran yang berbeda sifat dengan kemahiran-kemahiran intelektual yang dibahas sebelumnya. Orang yang memiliki kemampuan ini dapat menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, khususnya bila ia sedang belajar dan berpikir. Pengaturan kegiatan kognitif mencakup penggunaan konsep dan kaidah yang telah dimiliki, terutama bila sedang menghadapi suatu problem. Orang yang mampu mengatur dan mengarahkan aktivitas mentalnya sendiri di bidang kognitif akan jauh lebih efisien, efektif dalam mempergunakan semua konsep dan kaidah yang pernah dipelajari dibanding dengan orang yang tidak berkemampuan demikian. Siasat-siasat semacam ini oleh Gagne disebut kognitif strategi, yang merupakan suatu cara menangani aktivitas belajar dan berpikirnya sendiri. Sebagaimana seorang Jenderal ABRI akan memikirkan lebih dahulu bagaimanakah sebaiknya cara menyerang pihak musuh sebelum menggerakkan pasukannya. Demikian pula, seorang yang bertekad untuk belajar dan berpikir sebaik mungkin akan menyusun rencana kerja lebih dahulu dan mempertimbangkan
kemungkinan-kemungkinan yang terbuka untuk sampai sasaran yang telah ditentukan. Misalnya, seorang mahasiswa yang mengetahui banyak sekali tentang cara belajar yang efisien dan memahami beberapa kaidah tentang penyusunan catatan kuliah dan penguasaan materi yang dibahas dalam buku literatur. Namun, ini semua belum berarti mahasiswa itu telah menemukan cara belajar yang paling efisien dan efektif bagi dirinya sendiri. Mengingat keadaan dirinya dan keadaan lingkungannya, dia harus mencari bentuk pelaksanaan sampai akhirnya menemukan bentuk yang paling memuaskan baginya. Dengan demikian, dia telah berhasil menemukan suatu bentuk pengaturan kegiatan kognitif dalam hal ini. Misalnya pula, seorang siswa yang harus memecahkan suatu persoalan matematika. Mungkin sekali dia akan tertolong bila dia membuat suatu gambar atau menuangkan data dalam bentuk suatu grafik. Cara-cara itu merupakan suatu heuristik dan dengan demikian siswa itu mengatur kegiatan kognitifnya sendiri. Selanjutnya yaitu keterampilan motorik atau motorik skill. Orang yang memiliki suatu keterampilan motorik mampu melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan dan secara terpadu. Ciri khas dari keterampilan motorik ialah otomatisme, yaitu rangkaian gerak-gerik berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar tanpa dibutuhkan banyak refleksi tentang apa yang harus dilakukan dan mengapa diikuti urutan gerak-gerik tertentu. Misalnya, seorang sopir mobil sudah menguasai keterampilan mengendarai kendaraannya sedemikian rupa, sehingga konsentrasinya tidak seluruhnya termakan oleh penanganan peralatan mengendarai dan perhatiannya dapat dipusatkan pada arus lalu lintas jalan. Berketerampilan motorik memegang peranan yang sangat pokok. Seorang anak kecil harus sudah menguasai berbagai keterampilan motorik seperti mengenakan pakaiannya sendiri, mempergunakan alat-alat makan, mengucapkan bunyi-bunyi yang berarti sehingga bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara lainnya. Pada waktu masuk sekolah dasar, anak memperoleh keterampilan baru, seperti menulis dan memegang alat tulis dan membuat gambar-gambar. Keterampilan-keterampilan ini menjadi bekal dalam perkembangan kognitifnya. Sewaktu anak di sekolah menengah, dia masih mendapat pelajaran mengembangkan keterampilan motorik, seperti berolahraga. Banyak pula tersedia kursus yang mengajarkan berbagai keterampilan motorik seperti mengendarai mobil, mengetik, menjahit, menggunakan keyboard pada komputer. Yang terakhir yaitu sikap atau attitude. Orang yang bersikap tertentu cenderung menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu berguna atau berharga baginya atau tidak. Bila objek dinilai baik untuk saya, dia mempunyai sikap positif. Bila objek dinilai jelek untuk saya, dia mempunyai sikap negatif. Sikap merupakan kemampuan internal yang berperan sekali dalam mengambil tindakan, lebih-lebih bila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak. Orang yang memiliki sikap jelas mampu untuk memilih secara tegas di antara beberapa kemungkinan. Misalnya, mahasiswa yang harus memilih antara belajar untuk mempersiapkan ujian lisan atau pergi nonton bersama pacarnya pada waktu yang bersamaan. Yang mana akan dipilih tergantung dari sikapnya terhadap kelulusan dalam diri dan nanti memetik hasilnya yaitu suatu perasaan positif. Sekali-sekali guru memberikan komentar yang bersifat meneguhkan, lebih-lebih setelah siswa telah berhasil mengatasi suatu tantangan khusus. Ada baiknya tenaga pendidikan tidak hanya menggunakan kata senang, tetapi kata-kata yang mengandung perasaan tertentu seperti akrab, antusias, bahagia, bebas, terpikat, cinta, kagum, betah, nyaman, nikmat, riang, rileks, rindu, sabar, dan lain sebagainya. Dengan demikian, siswa mendapat bekal kosakata yang luas dan ekspresi rasa yang bervariasi. Materi selanjutnya yaitu teori belajar menurut Brunner. Brunner memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan oleh manusia dengan informasi yang diterimanya dan apa yang dilakukannya sesudah memperoleh informasi untuk mencapai pemahaman. Beberapa teori menurut Brunner. Yang pertama, 4 tema tentang pendidikan. Brunner mengemukakan 4 tema pendidikan.
A. Struktur pengetahuan. Kurikulum hendaknya mementingkan struktur pengetahuan sebab dengan struktur pengetahuan dapat menolong para siswa untuk melihat fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungannya dapat dihubungkan dengan yang lain. B. Kesiapan untuk belajar. Menurut Brunner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk mencapai keterampilan yang lebih tinggi. C. Intuisi dalam proses pendidikan. Teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui formulasi-formulasi merupakan kesimpulan yang sahih atau tidak. D. Motivasi atau keinginan untuk belajar. Pengalaman yang menyebabkan terjadinya motivasi yaitu di mana siswa berpartisipasi dengan aktif. Yang kedua, model dan kategori. Dalam menciptakan kerangka kognitif, manusia tidak membiarkan diri didominasi oleh lingkup hidup, tetapi bersikap menyoroti apa yang dijumpainya dan bertekad memberikan suatu makna pengalaman. Dengan kata lain, pendekatan menurut Brunner terhadap belajar dapat diuraikan sebagai suatu pendekatan kategorisasi. Semua interaksi yang melibatkan dengan alam melibatkan kategori-kategori yang dibutuhkan bagi manusia. Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengkodean, sehingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam, dan model ini dalam model ini belajar baru dapat terjadi dengan mengubah model tersebut. 3. Belajar sebagai proses kognitif. Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ketiga proses itu ialah yang pertama memperoleh informasi baru, yang kedua transformasi informasi, yang ketiga menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Brunner dalam Dahar 1989-10001. Brunner menyebut pandangan tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualisme instrumental. Pandangan ini berpusat pada 2 prinsip, yaitu yang pertama, pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya. Yang kedua, model-model semacam itu mula-mula diadopsi dari kebudayaan seseorang, kemudian model-model itu diadaptasikan pada kegunaan bagi orang bersangkutan. 4. Belajar penemuan. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Penemuan menunjukkan beberapa kebaikan. Yang pertama, pengetahuan itu bertahan lama atau lama, dapat diingat atau lebih mudah diingat bila dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara lain. Yang kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. Yang ketiga, secara menyeluruh belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Yang B. Menerapkan mengajar penemuan. Yang pertama, metode dan tujuan. Dalam belajar penemuan, metode dan tujuan tidak selamanya seiring. Tujuan belajar tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan saja. Tujuan belajar yang sebenarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara
yang dapat melatih kemampuan-kemampuan intelektual para siswa dan merangsang keingintahuan mereka dan juga motivasi kemauan mereka. Inilah yang dimaksud dengan memperoleh pengetahuan melalui belajar penemuan. Yang kedua yaitu peranan guru. Peranan guru yang pertama merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Sudah seharusnya dapat mengarah pada pemecahan masalah yang aktif dan belajar penemuan seperti dengan penggunaan fakta-fakta yang berlawanan. Guru hendaknya memulai sesuatu yang sudah dikenal siswa dan guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Dengan demikian maka akan timbul konflik yang diiringi dengan pengalaman siswa. Dari hal tersebut maka dapat merangsang siswa untuk menyelidiki masalah itu. Yang ketiga, untuk menjamin keberhasilan guru, hendaknya jangan menggunakan cara penyajian yang tidak sesuai dengan kognitif. Disarankan agar mengikuti aturan penyajian enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang keempat, guru hendaknya berperan sebagai pembimbing atau tutor. Yang kelima, menilai hasil belajar merupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. Di lapangan, penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip dasar mengenai bidang studi dan kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip itu pada situasi baru. Untuk maksud ini, bentuk tes dapat berupa objektif atau esai.